Sutradara beserta para kru kembali dari Cina setelah menyelesaikan sebagian proses syuting mereka. Sesampainya di rumah, Deung masuk ke kamarnya dan dia membuka kotak berisi cincin yang kemudian mengingatkannya terhadap Miho. Dia menatap ke kalender dan berkata bahwa hari ini adalah hari ke-88. Untuk memastikan Miho baik-baik saja, dia pun pergi ke klinik hewan milik Dongjo. Setibanya di sana ternyata klinik tersebut sudah ditutup. Di tempat lain, Miho ternyata sudah tidak mengenakan cincin pemberian Deung di tangannya, dan kini dia telah menggunakan nama Pak Sunju sebagai identitas barunya. Sementara itu, Deung terus mencari keberadaan Miho namun tak berhasil menemukannya. Dongjo membawa Miho untuk mencoba gaun pernikahan dan memilih cincin untuk mereka gunakan di pernikahannya nanti. Setibanya di rumah, Dongjo menunjukkan selembaran undangan pernikahan kepada Miho agar dia mau memberikan undangan tersebut kepada Deung. Namun Miho menolak, tak ingin menemui Deung lagi karena sebuah alasan. Miho pergi ke ruangan rahasia Dongjo dan membuka kotak yang berisi cairan manik miliknya. Di sini kita tahu bahwa Miho benar-benar berniat untuk menghilang karena yang ada di dalam tubuhnya saat ini hanya energi dari darah Dongjo yang bisa membunuhnya. Deung membawa Dongja berjalan menyusuri taman. Karena merasa kehausan, Deung pun pergi membeli minuman dan meninggalkan anjingnya di luar supermarket. Di saat Deung sedang membeli minuman tersebut, Dongja pergi menemui Miho yang ternyata berada di taman itu juga. Melihat anjingnya menghilang, Deung pun pergi mencarinya dan dia pun akhirnya bertemu dengan Miho. Di tempat lain, Dongjung menemui si Nona untuk menitipkan undangan pernikahannya yang akan diberikan kepada Deung. Deung menghampiri Miho dan mulai menanyakan tentang keadaannya saat ini. Miho berkata bahwa saat ini dia baik-baik saja dan bahagia bersama Dongjo. Deung merasa sedih mendengar apa yang Miho katakan. Tapi demi kebaikan Miho, Deung pun memendam kesedihannya karena yang terpenting saat ini Miho bisa hidup bahagia. Miho memberikan amplop kepada Deung dan menyuruhnya untuk datang. Namun amplop tersebut bukanlah undangan pernikahan melainkan kupon kosmetik. Miho berusaha mencari amplop undangan pernikahannya namun tak berhasil menemukannya. Lalu Deung pun teringat dengan anjingnya yang tidak ada di sana. Kemudian dia dengan Miho mencari anjingnya bersama-sama. Deung menelpon kakek dan ternyata Dongja sudah pulang duluan. Sementara Miho masih sibuk mencarinya. Deung menyuruh Miho untuk mencium bau Dongja. Namun Miho menolaknya dengan alasan terlalu banyak anjing di taman tersebut sehingga tidak bisa membedakan yang mana bau Dongja. Mengetahui kemampuan Miho semakin menghilang, Deung memastikannya dengan menanyakan apakah Miho mendengar pembicaraannya bersama kakek barusan. Miho kembali berdalih bahwa di sini terlalu ribut, jadi dia tidak mendengar apa yang sedang Deung bicarakan saat dia menelpon kakeknya. Karena tak ingin Deung tahu keadaannya saat ini, Miho pun berniat pergi. Namun Deung berhasil menarik tangan Miho agar dia menyelesaikan pembicaraan tersebut. Miho berusaha melepaskan tangannya, namun tidak bisa. Deung pun semakin curiga bahwa saat ini Miho tidak berubah menjadi setengah siluman seperti yang dulu Dongjo katakan padanya. Miho kembali menyangkal bahwa saat ini dia menyembunyikan kekuatannya karena tak ingin menjatuhkan Deung di tempat umum yang membuat orang sekitar melihatnya, sehingga orang-orang akan menyebutnya sebagai monster seperti yang dulu Deung katakan kepadanya. Mendengar hal tersebut, Deung pun melepaskan tangan Miho. Miho akhirnya pergi, namun Deung mengikutinya karena dia ingin memastikan jumlah ekor Miho saat ini. Sutradara menunjukkan jadwalnya yang sangat padat kepada Bibi. Dia pun menggambar lambang hati di hari yang kosong di mana mereka bisa melangsungkan pernikahan pada hari itu. Si Bibi merasa kesal karena sutradara seharusnya mendahulukan pernikahannya barulah memikirkan premier filmnya. Sutradara bingung karena kedua-duanya sangat penting. Namun yang membuatnya lebih bingung yaitu jika Sunyun mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan si Bibi. Ternyata saat ini si Bibi tengah mengandung anak mereka. Akan tetapi sutradara berusaha meyakinkan si Bibi yang kesal dengan merayunya. Si Bibi pun terharu dengan rayuan tersebut dan langsung memeluknya. Sementara itu Sunyun dan Byungsu sedang mengobrol membahas ayahnya dan si Bibi yang akan segera menikah. Tiba-tiba si Nona datang dan memberikan sebuah undangan. Sunyun kaget karena yang tertulis di undangan tersebut adalah Miho dan Dongjo. Si Nona tak ingin ikut campur lagi urusan mereka, makanya undangan tersebut dia titipkan kepada Sunyun dan Byungsu. Karena tak ingin melihat sahabatnya sedih dan kecewa, undangan tersebut pun akhirnya dititipkan lagi kepada sutradara. Sutradara yang melihat undangan itu
merasa tak menyangka Deung dan Miho harus berpisah. Sementara itu Deung terus mengikuti Miho seperti Miho mengikutinya dahulu. Tujuannya untuk mengulur waktu agar dia bisa melihat jumlah ekor Miho malam ini saat Miho mengalami kematiannya. Namun rencananya gagal dan harus kehilangan jejak Miho. Ternyata Miho sengaja bersembunyi dari Deung agar dia tidak melihat keadaannya saat ini. Malamnya Deung menatap kalender dan bilang bahwa malam ini adalah hari ke-88 dan itu artinya ekor Miho akan segera menghilang. Miho mulai merasakan sakit akan tetapi dia menahannya karena Dongjo berada di sampingnya. Karena tak sanggup menahannya lagi, Miho pun berpura-pura pergi untuk membeli sesuatu. Miho pergi ke ruangan rahasia dan mengambil manik yang dia simpan di sana. Miho terus menahan sakitnya agar Dongjo tidak mendengar rintihannya itu. Perlahan-lahan satu ekor Miho pun menghilang. Dongjo datang dan menanyakan tujuan Miho yang berada di ruangan itu. Miho memberi alasan dia hanya mencari cermin karena dia merasakan ada yang aneh dengan ekornya dan mencoba memeriksanya dengan menggunakan cermin tersebut. Dongjo mendekati Miho dan menanyakan ekornya apakah menghilang lagi. Miho mengiyakan dan menyuruh Dongjo agar mengikhlaskan dia pergi. Dongjo tidak mau membiarkan Miho pergi dan meminta Miho agar tidak menyerah begitu saja. Esoknya kakek meminta Deung agar dia mau menemani bibi untuk menyiapkan pernikahannya. Karena sutradara sedang sibuk, dengan terpaksa Deung menyetujuinya. Setibanya di gedung pernikahan, Deung tak sengaja bertemu Miho dan Dongjo yang ternyata sedang memesan gedung itu juga. Deung dibuat kaget karena seorang pelayan memanggil Dongjo dan Miho dengan sebutan mempelai. Dongjo memberikan waktu agar Deung bisa mengobrol dengan Miho. Deung tak menyangka jika Miho benar-benar meninggalkannya dan menikah bersama Dongjo. Miho mengatakan seharusnya dia kemarin memberikan undangan pernikahannya. Namun karena Deung sudah mengetahuinya, Miho pun mengundangnya untuk hadir di acara pernikahan mereka. Deung menatap Miho dan bertanya apakah Miho pikir Deung akan pergi ke acara tersebut. Miho pun mengucapkan selamat tinggal saat itu juga sembari menahan kesedihannya. Deung menatap Miho sedih dan mengatakan jika mereka tidak akan bertemu kembali di masa yang akan datang. Miho akhirnya pamit pergi meninggalkan Deung yang terpaku sedih menghadapi kenyataan pahit tersebut. Miho pulang menatap cincinnya dan di saat yang sama, Deung juga menatap cincin kenangannya bersama Miho. Bibi dan kakek menyadari kesedihan Deung karena hubungannya dengan Miho sudah berakhir. Bibi pun teringat bahwa selama ini, Deung yang selalu menghiburnya dikala dia patah hati. Si Bibi pun berniat menghibur Deung seperti Deung yang selama ini menghiburnya dengan memasak banyak makanan. Di meja makan, Bibi tak sengaja menawarkan daging kepada Deung yang membuat dia teringat kembali kepada Miho. Sementara itu Dongjo memperlihatkan foto rumah baru mereka yang berada di Jepang. Miho tidak bersemangat dan biasa saja saat melihat foto tersebut. Byung-so memberitahu Deung bahwa dia harus membersihkan gudang tempat Deung tinggal sebelumnya. Sementara di ruangan lain Sunyon melihat foto Shinona saat berada di Cina dan menemukan sosok Miho di dalamnya. Padahal saat itu Miho telah berhenti menjadi stand woman-nya Shinona. Ternyata benar, Miho sedang melihat album fotonya selama di Cina untuk mengikuti Deung. Tiba-tiba Dongjo datang dan Miho langsung menutup album tersebut. Dongjo mengatakan bahwa besok adalah hari pernikahan mereka. Walaupun pernikahan tersebut hanya untuk menyingkirkan Deung, namun Dongjo berharap Miho melupakan Deung dari hatinya. Miho mengerti karena yang mengusulkan pernikahan tersebut adalah dirinya. Dongjo menahan Miho yang ingin pergi mengambil sesuatu di rumah lamanya. Dongjo mengatakan agar Miho membuang semua yang dia punya dan dia akan memberikan apapun yang Miho butuhkan. Miho melepaskan genggaman Dongjo dan bilang jika dia hanya ingin mengambil barang yang dia perlu. Sunyon menunjukkan foto tadi kepada Byung-so. Tak ingin Deung mengetahuinya, Byung-so pun berniat merobek foto tersebut. Tiba-tiba Deung datang dan mengambil foto itu dari tangannya. Sementara itu Miho tiba di rumah lamanya dan mengingat kembali kenangan lamanya bersama Deung. Miho membawa album foto dan kemudian mencoret papan hari milik mereka. Tiba-tiba Deung datang dan Miho kemudian bersembunyi ke dalam toilet. Deung melihat papan yang tercoret dan menyadari Miho berada di sana. Dia pun berpura-pura keluar dan menunggu Miho tepat di depan pintu. Miho keluar dan akhirnya mereka bertemu. Deung mencoba menanyakan keadaan Miho, namun Miho kabur menghindarinya. Tapi kali ini Deung berhasil mengejarnya. Karena tak mungkin lari lagi,
Miho pun menunjukkan satu ekor tersisa di hadapan Deung. Dia pun berkata bahwa dia akan menghilang setelah semua ekornya habis. Mengetahui hal tersebut, Deung pun meminta Miho agar mengambil kehidupannya. Miho menolaknya karena tak ingin menjadi monster seperti yang dulu pernah Deung katakan kepadanya. Deung mengatakan bahwa Miho bukanlah monster melainkan Gumiho yang menyihir manusia dan mengambil hatinya. Maka dari itu Deung memaksa Miho agar dia mau memanfaatkan jiwanya agar Miho selamat. Karena Deung terus memaksanya, Miho pun pergi dan menyuruh Deung untuk menunggunya kembali. Miho meminta maaf kepada Dongjo dan memberitahu bahwa selama ini dia telah mengeluarkan manik dari dalam tubuhnya yang membuat dia terus kehilangan ekornya. Miho meminta kepada Dongjo agar mengembalikan setengah hidup Deung yang telah diserap oleh manik tersebut sebelumnya. Miho memohon agar dia mau menerima permintaan Miho dan memaksa Deung agar mau menerima manik tersebut. Tapi di saat bersamaan, Dongjo harus menerima kenyataan bahwa Miho harus menghilang dari dunia ini. Dongjo pun memikirkan cara agar Deung menolak meminum manik tersebut karena lagi-lagi alasan tersebut agar Miho selamat dan tidak menghilang. Dongjo akhirnya menemui Deung dan mengatakan jika Deung meminum manik tersebut, maka Deung akan mati dan Miho akan selamat. Tanpa ragu Deung meminum manik tersebut yang membuat Dongjo tak habis pikir bahwa Deung rela memberikan nyawanya demi Miho. Padahal kesempatan Miho untuk menjadi manusia sudah tidak ada lagi. Dan dengan meminum manik tersebut, kesempatan Miho untuk menjadi setengah manusia pun pupus. Akan tetapi saat ini Deung tak mengetahui hal tersebut. Setelah meminum manik itu, Deung pun pergi. Ternyata di sana ada Miho yang melihat betapa Deung benar-benar mencintainya. Miho pun senang dan mengatakan bahwa selama ini cintanya bukanlah hayalan semata. Dongjo pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Miho. Sadar bahwa selama ini dia telah salah, esoknya Dongjo menemui Deung dan memberitahu semuanya bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan Miho. Setelah mengatakan hal tersebut, Dongjo pun akhirnya pergi menemui Miho di bandara dan mengatakan jika dia telah memberitahu Deung yang sebenarnya. Karena itu adalah satu-satunya cara agar Miho bahagia di sisa-sisa hidupnya. Deung datang ke bandara dan memeluk Miho dengan perasaan hancur. Sementara di kuil, si biksu sedang menceritakan kisah Gumiho dan tentang janji nenek Samsin yang akan menjadikan Miho sebagai manusia kepada pengunjung di sana. Setelah selesai bercerita, kedua wanita menanyakan seorang nenek tua yang barusan pergi setelah mendengar cerita si biksu. Sementara si biksu mengira bahwa nenek tersebut adalah bagian dari mereka. Si nenek bertemu Dongjo yang sedang termenung memikirkan masa lalunya bersama Gildal. Si nenek berterima kasih dan meminta maaf kepada Dongjo. Dongjo menyadari bahwa si nenek adalah nenek Samsin yang telah menciptakan Miho. Dongjo berterima kasih karena saat ini dia telah merasa lebih baik dari sebelumnya. Si nenek tersenyum mendengar jawaban Dongjo. Hari pernikahan sutradara dan si Bibi pun tiba. Karena sebuah insiden akhirnya kakek dan Sunyon mengetahui jika saat ini Bibi sedang mengandung, yang dimana membuat acara pernikahan tersebut semakin meriah. Deung mengajak Miho untuk menjalani hari terakhir mereka bersama-sama. Mereka kembali ke tempat di mana Miho menunjukkan ekornya untuk pertama kali. Detik-detik kematian Miho akhirnya tiba. Miho sembari menangis mengatakan jika Deung harus menganggap semua ini hanyalah mimpi. Di kata terakhir Miho mengatakan jika dia sangat-sangat mencintai Deung. Miho menutup mata Deung dan menciumnya. Dan saat itu juga Miho menghilang dari hadapan Deung. Deung membuka matanya dan menangis mengingat kenangannya bersama Miho selama ini. Paginya dia terbangun dan masih tidak bisa menerima kenyataan jika Miho telah menghilang. Tiba-tiba sebuah truk menabraknya hingga terjatuh, dan hujan pun turun, dan dia tersadar merasakan bahwa Miho masih ada. Di tempat lain Dongjo duduk bersama nenek Samsin. Dongjo menanyakan apakah si nenek akan mengirim Miho kembali. Si nenek mengatakan dia tidak bisa mengirim Miho kembali karena 9 ekornya telah menghilang dan maniknya kini berada di tubuh manusia. Akan tetapi jika mereka saling menunggu tanpa menyerah, mungkin waktu alam semesta tak terkendali akan datang. Film karya sutradara sudah keluar dan laku keras.
Deung menjadi terkenal dan Bibi sudah melahirkan anaknya. Kakek merasa sangat bangga atas pencapaian Deung. Byungsu dan Sunyeon pun sudah menjadi sepasang kekasih. Sementara Shinona sedang mendekati seorang lelaki dengan cara yang Miho ajarkan kepadanya. Deung menatap HP yang dulu dia berikan kepada Miho dan mengingat kenangan mereka. Esoknya Dongjo menemui Deung yang akan melakukan syuting film garapan Byungsu. Dongjo kemudian menanyakan apakah Deung masih mengingat Miho. Deung mengatakan bahwa hingga saat ini dia masih merasakan keberadaan Miho. Dongjo mengatakan jika hari ini adalah gerhana matahari dan jika Deung menunggu Miho sebentar lagi, mungkin Miho akan kembali. Gerhana matahari dimulai dan saat itu Miho berbicara kepada Deung jika saat ini dia sedang berada di sisinya. Gerhana pun berakhir dan suara Miho menghilang. Dengan perasaan hancur, Deung menangis mencari keberadaan Miho. Tiba-tiba Miho memanggil Deung di seberang jalan dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Malamnya Deung dan Miho kembali ke rumah lama mereka. Deung menanyakan tentang Miho saat ini, apakah masih siluman atau sudah menjadi manusia. Mereka pun melakukan hoyo bersama di bawah sinar rembulan. Dan pada akhirnya Miho bukanlah manusia namun tetap